Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam keseharian kami, dalam karya-karya kami, dan dalam pelayanan kami. Dan malam hari ini ya Bapak, kami boleh berkumpul di ruangan Zoom ini untuk membahas propel Komisi Keluarga KVKPAN Semarang yang akan kami jalani mulai tanggal 15 Februari besok. Berkatilah kami ya Bapak dalam pertemuan malam hari ini, dalam diskusi kami, dalam pembicaraan kami, agar apa yang kami bicarakan, yang kami rencanakan untuk semakin memampukan teman-teman di TPKP dan TPKL dalam pendampingan keluarga-keluarga sampai di tingkat lingkungan dapat berjalan dan buah-buahnya nanti dapat dirasakan oleh semuanya. Kami haturkan kepadamu ya Tuhan doa ini dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh maaf, 18 Februari bukan tanggal 15. Romo, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya utarakan bahwa kita melakukan pertemuan ini karena tidak terasa ini sudah tanggal 11 Februari dan kita itu akan masuk ke pelayanan propel pelayanan kita yang pertama yaitu pembekalan TPKL Sekevikipan Semarang yang akan dilakukan secara daring dan berseri. Jadi seperti awal kita dulu masuk di Komisi Keluarga setelah mati suri, setelah tidur suri karena COVID, kemudian kita mulai program secara daring, waktu itu pembekalan TPKP, dan sekarang kita meningkat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi untuk pembekalan TPKL. Dan sebelum kita bahas nanti apa-apanya, kita akan mendengarkan arahan dari Romo kita, Romo Ivan. Monggo Romo Ivan. Baik, terima kasih Mas Budi. Ibu Bapak, teman-teman semua, selamat malam berkah dalam. Malam, berkah dalam. Terima Berkah kasih dalam, pada selamat malam. pada kesempatan ini jenengan semua menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita duduk bareng untuk mempersiapkan satu propel yang akan kita buat minggu depan, yakni pembekalan TPKL. Hal ini sudah saya presentasikan waktu kita bersama waktu pleno di Guntur Desember awal yang lalu. Jadi latar belakangnya mengapa saya kemudian mengajak teman-teman Komkel juga TPKP semua paroki untuk membentuk TPKL adalah rencana kita untuk tahun 2025 melalui bidang 1, Mas Bayu, Mbak Deta, dan teman-teman akan membuat modul bulan keluarga seperti bahan pendalaman Advent. Menurut saya modul kalau dibuat sebagus mungkin tetapi infrastruktur kita lemah dalam arti kurang, tidak akan bisa dijalankan dengan baik di paroki maupun di lingkungan. Padahal idealnya atau kita mengandaikan modul itu bisa menjadi bahan gathering keluarga-keluarga yang ada di lingkungan. Maka bertolak dari itu, saya mengingat bahwa sejak tahun 2010 sebenarnya di Komkel KAS, Pak Hari mungkin juga ikut merumuskan, di struktur Komkel itu di setiap lingkungan semestinya ketua lingkungan itu menunjuk TPKL. Nah, sejauh kita menjadi komisi keluarga pengurus, kita tahu bahwa tidak semua paroki punya TPKL. Maka kemudian saya memberanikan diri untuk kemudian kita menggerakkan gerakan bersama. Harapannya setiap lingkungan punya seksi keluarga atau yang biasa kita sebut TPKL itu. Tentu tidak mudah atau kemudian harapan kita semua lingkungan yang ada di paroki-paroki KVKPAN Semarang mempunyai TPKL. Tapi bahwa kemudian ada beberapa paroki
yang belum bisa, SDM-nya belum mampu dan sebagainya, kiranya itu sebuah realita yang kemudian perlu kita maklumi, tetapi kemudian jangan membuat kita melempem bahwa kita yang ada di Kevikepan ya arahannya adalah setiap satu lingkungan, satu TPKL. Jadi nanti bila mana mungkin ada paroki yang hanya mengirimkan TPKP-nya atau malah ketua lingkungannya, ya kita maklumi. Tetapi bahwa ini menjadi sebuah gerakan bersama, saya rasa langkah yang baik. Nah, itu juga sesuai dengan tema pastoral KAS, semakin Katolik semakin apostolik. Ya, apostolik itu bisa diterjemahkan dengan ya merasul itu. Ya, semakin banyak rasul keluarga yang dibekali sehingga membantu dalam pendampingan. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah meminta setiap lingkungan ada TPKL, langkah berikutnya pasti mereka akan meminta pembekalan. Kalau tidak diadakan secara massal, saya kewewegen ya karena apa namanya pasti akan setiap paroki meminta setiap paroki. Nah, tugas kita seperti tadi disampaikan Mas Budi, bahwa kita sudah punya pengalaman di kepengurusan ini mengadakan kursus TPKP secara daring. Dan dulu sangat amat kemudian bisa kita syukuri, apresiasi bahwa berjalan dengan sangat amat baik. Ya, tetapi kemudian ini menjadi tantangan baru, kita memfasilitasi pembinaan atau pembekalan TPKL secara hybrid ya apa nam secara apa ya sebenarnya lebih amat sederhana untuk propel ini. Gampangnya adalah kita menyediakan pembicara, Zoom meeting, moderator, kemudian presensi dan alur itu bisa berjalan apa namanya dengan mudah, tentu dengan koneksi yang baik. Meskipun sederhana, tidak kemudian saya seperti kursus yang TPKP lalu agak kencang itu ya, ada pendamping kelompok yang mengabsen dan sebagainya. Meskipun lebih sederhana, saya harap ya kita sungguh-sungguh juga mempersiapkan dengan baik. Karena kita di tingkat kevikepan apa namanya harapannya kita memfasilitasi dengan baik bahwa nanti kemudian teman-teman TPKP yang ada di paroki akan membantu secara daring komunal itu menjadi apa namanya kreativitas mereka. Yang penting dari kita mempersiapkan dengan baik dulu. Dari PIC dari apa namanya pembekalan TPKL ini memang saya bagi adalah menjadi tanggung jawab pengurus harian. Karena saya melihat beban tugas bidang 1, bidang 2, bidang 3 masing-masing sudah saya bagi apa namanya tugas garapan untuk semester 1 ini. Bidang 1 membuat modul bulan keluarga, bidang 2 nanti dengan seminar insan muda, HTS dan sebagainya nanti untuk bulan Mei. Bidang 3 nanti support system untuk bulan keluarga, entah dengan lomba-lomba supaya mengaktifkan lingkungan-lingkungan itu mewujudkan family gathering bulan keluarga di bulan Juli. Nah, supaya menjadi bebannya lebih ringan, karena di pengurus harian juga amat batas, maka mari kita menjadikan apa namanya pembekalan TPKL ini sebuah garapan bersama. Ada 5 pertemuan terkait pembekalan TPKL ini, terkait hukum, ekonomi keluarga, family care center, kemudian kreativitas pendampingan pranikah pasanikah, serta juga pendampingan mental apa namanya di dalam pendampingan keluarga. Nah, sejauh ini secara personal, secara apa namanya, saya sudah menghubungi 5 pembicara itu dan sudah menyanggupi. Romo Wege, Romo Bowo, kemudian Romo
Rufi, Romo Budi, dan Mbak Bonbon. Mereka sudah sanggup secara japri, tapi saya kurang membuat kantor untuk mereka. Apa namanya, ya saya harap minggu ini segera saya rumuskan kantornya untuk membantu dalam pelaksanaan apa namanya ini minggu depan. Nah, untuk yang perlu dipersiapkan nanti silakan Mas Budi untuk membagi tugasnya. Ada moderator, presensi, kemudian nanti alurnya bagaimana, terus kemudian fasilitas Zoom kita sewa atau bagaimana, karena kalau memang tidak apa namanya dilaksanakan komunal tetapi diserahkan ke masing-masing akun peserta tentu akan lebih banyak. Sedangkan yang di Kevkepan itu setahu saya tidak hanya support untuk 100 atau 300 partisipan. Artinya kita juga perlu menyewa entah dari keuskupan atau kemudian kita sewa lepas dari Shopee atau Tokopedia yang menawarkan itu apa namanya akun 1000 akun untuk ini. Nah, juga termasuk update pendaftar yang tahu sekretaris nanti Mas Budi dan Mbak Epi yang bisa mengupdate. Untuk pembagian moderator saya mencoba sudah membagi supaya saya sesuaikan dengan kekuatan kita sendiri. Untuk yang hukum 18 Februari saya menunjuk Mas Budi, untuk ekonomi 25 Februari saya menunjuk Pak Lili, 4 Maret FCC, ini moderatornya Pak Dodi, 11 Maret, ini kreativitas apa namanya pendampingan keluarga Mas Bayu, dan terakhir nanti Mbak Bonbon karena ini apa namanya banyak mungkin istilah teknis psikologi nanti yang menurut saya yang bisa mengimbangi Mbak Epi. Ya, jadi ini yang saya renungkan dan Roh Kudus menyampaikan hal itu untuk pembagian moderatornya. Nah, yang lain tentu bisa kita bersama-sama menjadi support system untuk pelaksanaan ini. Maka lebih lanjut, tidak perlu berlama-lama, silahkan Mas Budi untuk melanjutkan pembagian tugas. Oh ya, untuk tanggal 18 pembukaan, nanti mohon izin saya tidak bisa ikut karena kemudian saya harus retret apa namanya akhir dari imamat apa imamat balita ya, saya harus retret seminggu. Nanti saya akan membuat video untuk bisa ditayangkan sebagai sapaan pembuka saya, bisa ditampilkan ketika Zoom meeting terlaksana. Itu monggo Mas Budi untuk melanjutkan. Makasih. Ya, terima kasih Romo Ivan atas arahannya kepada kita. Jadi Romo, Bapak Ibu, ini saya tampilkan propel yang akan kita laksanakan besok, mulai tanggal 18 Februari ini. Jadi kita akan ada 5 seri, dari tanggal 18, kemudian tanggal 25 Februari, kemudian tanggal 4 Maret, tanggal 11 Maret, dan terakhir tanggal 18 Maret. Ya, kemudian saya akan sedikit berikan gambaran dulu, karena kita ini kan total ada 31 paroki dan 2 stasi. Kalau masing-masing paroki, kita ngitung yang paroki aja misalnya 30 paroki, masing-masing paroki itu ada 30 wilayah, 30 lingkungan, maka sudah ada 900 lingkungan. Kalau masing-masing mengirim satu wakil, maka kita butuh akun Zoom yang bisa menampung yang seperti tadi Romo Ivan utarakan, tidak bisa menggunakan link Zoom-nya milik Kevikepan atau bahkan keuskupan, karena punya mereka setahu kami hanya maksimal itu di 300 dan 500. Jadi kemarin saya memang sempat survei, sempat cari-cari tahu, ternyata di Tokopedia maupun Shopee itu banyak yang menyewakan link Zoom itu secara harian dan biayanya tidak terlalu mahal.
Hanya memang belum mendapat apa ya, testimoni atau belum sempat menggali lebih dalam pengalaman mereka yang melakukan sewa ini. Apakah tiba-tiba putus di tengah atau lancar-lancar saja, itu kita memang belum pernah. Ya itu memang antisipasi kita apabila tadi 30 lingkungan semua mengirim satu. Tapi kalau misalnya mengirim lebih dari satu, maka dibutuhkan lebih dari itu. Hanya beberapa paroki sudah menyatakan bahwa mereka akan mengadakan secara hybrid atau tadi Romo Ivan menyebutnya komunal. Jadi berkumpul di gereja atau di aula, kemudian mengikuti pelatihan ini bareng-bareng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti pada saat pelatihan TPKP di 2021 yang lalu, itu kita juga akan memberikan sertifikat untuk peserta yang mengikuti dari semua sesi ini, dari lima sesi ini kita akan memberikan e-sertifikat. Dan bagaimana teknisnya nanti kita mengikutinya itu, gambaran dari kami adalah nanti kita akan memberikan link untuk absensi untuk peserta-peserta yang apa ya bahasanya, yang ketengan, yang masuk sendiri-sendiri. Tapi untuk peserta yang dari paroki yang sudah menyatakan mereka akan datang komunal, kita akan pakai absensi secara manual. Jadi kami berikan list pesertanya yang didaftarkan, kemudian mereka tinggal membubuhkan tanda tangan, kemudian kertas itu difoto dan dikirim ke kami untuk kita rekap. Jadi ya kembali lagi seperti yang Romo utarakan tadi, kita tidak akan seketat waktu TPKP, di mana kita harus ada petugas absensi yang betul-betul memelototin satu persatu pesertanya, sudah masuk atau belum, keluar masuk atau tidak, itu kita tidak akan seperti itu. Hanya harapan kita tetap mereka yang mengikuti ini akan mendapatkan sesuatu sehingga di seri berikutnya mereka mengupayakan untuk tidak absen. Itu. Nah, kemudian narasumbernya tadi sudah disebutkan oleh Romo Ivan. Nanti yang pertama itu Romo Wegik, yang kedua Romo Bowo, yang ketiga Romo Rufi, yang keempat Romo Budiono dari Kom KK KAJ, dan yang terakhir Mbak Bonbon. Mbak Bonbon ini yang waktu itu kita menyelenggarakan pelatihan FCC di Bandungan yang kedua itu, yang membawakan dengan permainannya waktu itu coret-coret warna gitu. Nah, selanjutnya, nah ini kami kemarin sempat oret-oret karena memang ini propel kali ini memang tidak banyak kesempatan kita untuk berdiskusi dalam pertemuan-pertemuan seperti saat ini. Jadi saya mencoba mengorek-orek dulu. Jadi untuk absensi ini yang saya bayangkan nanti mungkin bisa ada masukan-masukan seperti apa. Tadi absensi sudah sempat saya utarakan bahwa untuk yang join personal akan diberikan link Google Form yang di-share di kolom chat. Sehingga karena link Zoom-nya ini juga setiap pertemuan akan berbeda-beda, maka link Google Form-nya juga mungkin akan kita buat ya mungkin ada sedikit beda link Zoom-nya, link untuk absensinya. Nanti tugas merekapnya ada di sekretaris. Kemudian peserta yang hibrid, maka ketua TPKP-nya akan mengkoordinir peserta dengan absensi secara manual di selembar kertas, kemudian difoto dan dikirim melalui WA. Dan kemudian peserta yang hadir penuh 5 pertemuan akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, Romo, Bapak Ibu, sampai saat ini yang sudah mengirim balik form pendaftaran, karena pendaftaran ini kita kolek melalui TPKP. Jadi surat undangan seperti biasa kita kirimkan ke Romo Paroki, kemudian untuk lampirannya itu ada rundown seperti biasa, kemudian ada flyer, dan satu lagi adalah form pendaftaran peserta. Jadi mereka mengkolek nama. Dan yang sudah mengembalikan, meskipun semua menyatakan bahwa sementara ini dulu, nanti mungkin ada penambahan.
Itu yang pertama dari Sendang Duo, kemudian dari Tanah Mas, kemudian dari Girisonta, kemudian Ambarawa, Purwodadi, Krapyak, Bedono, Katedral. Itu jadi masih baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 paroki dari 31 paroki yang ada di Kefikepan Semarang. Ini jadi ini pendaftaran kami masih tetap baik di grup maupun di secara japri itu kami mencoba menghubungi para TPKP, para penggerak TPKP. Kemarin Weleri juga yang luar biasa, Weleri itu ada 3 pihak yang kirim WA untuk minta dikirim ulang suratnya. Jadi karena ketelingsut atau bagaimana. Jadi termasuk Romonya juga kirim WA menanyakan Februari ini ada agenda apa ya? Kami kirim balik, kami kirim ulang. Itu. Nah, kemudian ini yang terpikir juga. Jadi kita mulai saja untuk diskusinya. Oh ya untuk biaya nanti totalnya 5.100.000 Pak Lili, tidak terlalu banyak. Itu nanti kita akan ajukannya langsung saja. Jadi bukan tiap pertemuan tapi langsung saja karena sampai saat ini kita itu juga masih belum pasti sebetulnya prosedur untuk proposal itu seperti apa sebetulnya. Itu tapi itu nanti aja. Nah, terus ini yang pertama yang perlu disiapkan yang pertama adalah link Zoom. Nah, ini link Zoom ini setahu saya itu kita memang kalau buka itu ada yang menyewakan link Zoom ini, tapi seperti apa saya juga belum pernah mencoba. Mungkin dari Bapak Ibu di sini, mungkin Mas Bayu yang punya pengalaman juga nanti bisa sharing di sini bagaimana untuk pengadaan link Zoom ini. Nah, kemudian yang kedua, kita butuh untuk host. Jadi kalau tadi Romo minta untuk saya menunjuk, saya ya kurang ini ya untuk menunjuk. Jadi ini coba kita diskusi saja untuk host ini pertemuan pertama sampai pertemuan kelima ini siapa yang akan membantu sebagai host. Host ini yang pertama adalah dia akan membuka link itu. Kemudian kayak kalau dia harus menjaga room ini supaya tetap kondusif. Jadi misalnya ada suara-suara yang bocor atau apa itu dia yang mematikan. Kemudian kalau terlalu banyak yang bocor biasanya kemudian di mute all. Nah, itu harus mengingatkan ke pembicara atau moderatornya bahwa statusnya termute untuk bisa dibuka lagi. Itu host. Tentunya mungkin tidak bisa satu orang, butuh host dan co-host itu. Kemudian moderator tadi sudah ditunjuk oleh Romo Ivan. Kemudian butuh juga untuk yang membuat link absensi dan rekapannya nantinya. Hanya rekapan ini tidak perlu saat itu juga. Jadi bisa setelah selesai acara baru kemudian direkap dan sebagainya. Dan kemudian sertifikat. Kalau sertifikat itu kalau tidak salah yang lalu dibantu oleh Mas Citra ya. Kalau tidak keliru melalui Mas Bayu atau Mas Bayu yang membuat. Saya juga agak lupa. Itu nanti kita bisa lakukan lagi. Begitu Romo, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin urun rembuk, monggo. Halo. Dilanjut Mas Budi. Cukup jelas sih. Cukup jelas ya Pak? Ya, cukup jelas. Ya ini lanjutannya kita diskusi saja Pak. Ini siapa yang kira-kira mau membantu di host, kemudian membantu di link absensi. Saya silakan dikasih tugas apa. Kalau host tadi kan udah ditunjuk Romo Ivan, udah lengkap ya. Silakan, saya dikasih tugas apa. Yang saya tunjuk ini moderator ini ya, apa namanya, seminar. Oh, moderator. Jadi ada
jam 7 malam sampai jam 9. Tidak perlu banyak kreativitas, yang penting kita bagi presentasi presentasi pemateri, kemudian diskusi tanya jawab. Karena kalau kita mau ada kreativitas macam-macam, saya tuh berpikir jaringan itu mungkin tidak cukup baik diterima oleh paroki-paroki. Nanti daripada kita kemudian ngajak menyanyi itu kan, malah sampai ke Weleri, sampai Sukorojo, gitu kan menggema. Jadi lucu. Lebih baik kemudian kreativitas biar nanti teman-teman di TPKP mau ngajak nyanyi atau apa, tapi semisal mau dari kita ya membagi lebih mudahnya pemateri, kemudian sesi diskusi, termin tanya jawab. Nah, itu yang untuk moderator yang saya tunjuk tadi. Sedangkan yang host ini dan co-host nanti dari teman-teman mungkin juga semua bisa terlibat di situ, selain juga dokumentasi, tapi kemudian usul saya yang host itu yang teman yang support sinyalnya baik, supaya kemudian nanti atau kemudian yang satu orang misalnya Mas Budi atau siapa yang PIC-nya, karena hubungannya nanti kalau sewa dengan Tokopedia, Shopee itu akan mempertanggungjawabkan ini linknya, message-nya itu ke penyedia layanannya itu. Jadi kalau di host-nya selalu berganti, menurut saya malah nanti ndak aman. Tapi co-host, nah itu bisa dibagi tugasnya. Makasih. Oke, baik Romo. Romo, ini kan tadi Romo nunjuk saya untuk jadi moderator ya, Mo ya? Tadi bener ya saya ya? Ya, Nah, kalau misalnya saya juga untuk nangani sebagai hostnya, khususnya yang di pertemuan satu ini, Mo, nah, apa repot. tidak lebih baik, Romo? Oh iya, kalau repot, eh, hostnya. Oke, begitu. Mas Bayu menyediakan diri, Mas Budi. Oke, ya. Mas Bayu ada pengalaman ini nggak, Mas, untuk sewa link Zoom harian? Oke, oke. Oh ya, oke. Mas Bayu, 5 pertemuan sebagai host penanggung jawab host bisa, Mas? Oh, ya. Oke. Mas Bayu itu merendah, mestinya bisa. Ya. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Ya, Mandu bener cocok itu Mandu. Cocok. Mandu muncul, Kalau tanggal 25 Februari yang pertemuan kedua nggak bisa, mungkin yang 4 Maret bisa. 4 Maret. 4 Maret. 4 Maret saya bisa. Manten anyar. Oh, Iya. oh, oh, oh. Tadi Andinia ada, ini hilang ya? Oh, masih. Andinia 24, 25. Ada, masih ada. Mau bantu host di mana ini?
Host itu yang mudeng loh Mas, jangan dilempar. Oke, Karena nanti hubungannya provider itu. Kalau oke, malah oke. nggak mudeng, kacau semua. Kita apa namanya gagalkan teman-teman di Ya, sini. berarti selain itu saya ya mau ya, tapi nanti backup untuk co-hostnya ya, yang rame-rame yang ada di Ya, sini. co-hostnya bisa Ya, dibagi. oke. Nah, dokumentasi berarti Bu Yustika ya Bu, sudah muncul itu. Malam semua. Maaf, Malam, maaf. Malam, malam. ya. Baru masuk hotel, baru mandi. Sorry, sorry. Terus untuk sertifikat Mas Bayu kemarin betul Mas Citra atau Mas Mandu atau Mas Bayu sendiri ya yang bikin ya? Mas Citra. Ini Mas Citra lagi aja ya. Oke, link absensi ya nanti udah sekretaris. Oh iya. Ya untuk absensi ini yang tadi kami sempat sebutkan nanti kan mungkin yang di di rumah dia bisa kita kasih kirim untuk kolom chat. Tapi kalau yang di kumpul di paroki yaitu alternatifnya adalah mereka pakai lembar absensi biasa, kemudian mereka tanda tangan sesuai kehadiran, foto kirim ke kita. Atau mungkin satu lagi kita bisa apa namanya bisa tampilkan juga untuk eh, link barcode-nya melalui jeda tayangan atau di apa namanya itu diselipkan di PowerPoint-nya si pemateri. Gitu. Ya, untuk bukan absensi ya, yang dicatat jangan yang absen, tapi yang presensi, yang hadir. Untuk presensi ini apa namanya lebih baik double check seperti yang disampaikan Mas Budi tadi. Untuk linknya bisa dibagi di kolom chat Zoom, ya, mengandaikan memang yang hadir, bukan di WA grup peserta. Nanti kalau di WA grup peserta yang tidak datang pun bisa mengakses untuk menyatakan hadir. Tapi kalau disampaikan di kolom chat Zoom itu kita meminimalisir ya mengandaikan yang bisa mengakses itu yang datang ke Zoom itu. Dan untuk double checknya yang hybrid itu nanti melalui PIC tunjuk saja koordinator yang bisa dipegang dari teman-teman di paroki diberi draft apa namanya kolom untuk presensi. Dari situ kita bisa kemudian double check tadi bahasa saya orang ini hadir atau tidak. Meskipun tadi apa namanya bisa saja kita membagikan semua sertifikat untuk semua, tapi dengan cara itu harapan kita sungguh ini diikuti terus-menerus ya untuk presensi ini. Terus terkait presensi itu dulu. Ya, makasih. Oke. Oh iya. Untuk yang menghubungi pembicara berarti nanti langsung moderator ya. Ini Budi, Pak Lili, Pak Dodi, Mas Bayu dan Bu Epi nanti tektokan sama masing-masing pembicaranya. Jadi misalnya saya nanti tektokan dengan Romo Wegi, kemudian Pak Lili tektokan dengan Romo Bowo, Pak Dodi dengan Romo Rufi, Mas Bayu dengan Romo Budiono MSF. Wah, yang Jakarta ini. Kemudian Epi dengan Mbak Bonbon.
Nanti tektokan kira-kira apa namanya materinya seperti apa. Kemudian biasanya kan kita akan memperkenalkan apa bahasanya itu CV-nya. Nah, kita minta CV mereka untuk kita perkenalkan dulu. Atau ada usulan, Bapak Ibu, Romo? Ini kok nge-freeze apa anuku koneksiku elek ya? Kayak itu, udah itu aman, Aman, Aman ya? aman. aman. Hujan yung sinyalnya adem. Nah, pertanyaan saya ini Mas, gimana deadline-nya pengumpulan dari paroki-paroki itu tanggal berapa? Dan harapan saya itu semua TPKL itu masuk di WA Group. Mungkin kalau WA Group terbatas hanya 200 orang dan lebih dari pesertanya ternyata lebih dari 200 orang, itu perlu kita kemudian bagi perayon atau apa gitu supaya lebih mudah komunikasinya. Jadi WA Group TPKL tidak hanya satu paroki satu akun, tetapi kita harapkan semua peserta itu masuk di WA Group. Misalnya di Sendangguo ada 56 lingkungan, 56 TPKL dari Sendangguo itu sendiri masuk grup, ya. Baik nomor 1 pasutri satu orang atau dua-duanya baik. Karena itu menjadi nanti untuk follow up ke depan mengkoordinir misalnya bulan keluarga dan sebagainya, kita selain punya jejaring itu, tentu prioritas privilege tetap info-info kepada TPKP karena mengandaikan semua koordinator. Tapi beberapa hal lain, kalau kita punya kekuatan WA grup TPKL, perayon, kalau semua mengandaikan bisa semua masuk, saya kira tidak bisa karena WA Group WhatsApp itu dibatasi 200 nomor atau berapa, jadi memang harus dibagi. Nah, tapi itu memudahkan kita juga nanti ini, membagikan link Zoom. Link Zoom-nya kan akan berganti terus karena kita sewa. Nah, itu dengan WA Group itu bisa menginfokan dengan mudah. Kita batasi yang bisa ngechat hanya dari admin dan sebagainya kan akan lebih mudah. Nah, ini sistemnya bagaimana supaya semua TPKL itu bisa masuk WA Group? Apakah disampaikan ke setiap koordinator paroki atau juga waktu pertemuan pertama ditayangkan barcode-nya supaya setiap peserta itu masuk di WA Group itu, tayangkan. Rayon Timsel silakan scan barcode mengandaikan semua masuk di situ. Mungkin yang pertama link Zoom kalau bisa dibuat sebelum acara yang pertama itu baik, tapi kemudian untuk melengkapi mengandaikan mungkin beberapa belum bisa masuk, belum tahu infonya belum masuk, link grupnya, mungkin di awal di pertemuan pertama setelah acara ya tidak usah di awal acara nanti ribet buat chaos. Tapi di akhir acara pertemuan pertama itu misalnya dipandu oleh moderator, harapannya semua peserta meskipun dilaksanakan secara komunal itu masing-masing masuk di WA Group. Tampilkan dulu barcode Timsel, barcode itu nanti ceblung bisa masuk, kemudian infonya akan lebih mudah ke depan. Jangan aja nggak enak gitu. Gitu ya, monggo. Oke, Mo. Ya. Ya nanti untuk link Zoom coba Mo, karena saya itu ada beberapa grup yang saya ikuti yang bisa sampai 1024.
member. Jadi Oh, hitungannya satu bit itu. Jadi nggak tahu oh, apakah itu semua bisa oh. atau harus ada settingan khusus. Syukur kalau bisa semua sih. Kalau yang WA terbaru saya nggak tahu, tapi dulu itu kan hanya dibatasi 200. Tapi kalau bisa Ya, satu kevikepan TPKL jadi satu grup, lebih baik. JJ. Oke. Baik, Romo, masukannya nanti jadi nanti ini yang akan langsung kita eksekusi. Bagi pendaftar nanti kita sudah coba joinkan ke satu grup, karena form pendaftarannya itu juga sudah kita minta untuk mencantumkan nomor WA, sehingga itu bisa kita invite untuk masuk grup. Kemudian nanti pada saat pertemuan pertama nanti kita akan tayangkan untuk barcode untuk join WA grup itu. Oke. Terus kira-kira apa lagi ya, Bapak Ibu, yang perlu kita diskusikan lagi? Monggo. Dibuatkan baik, ya. Apalagi yang Mbak Bonbon itu. Kalau yang Romo-Romo itu nggak berguna juga sebenarnya, tapi dibuatkan baik, ya. Nah, tidak live streaming, mengandaikan diikuti secara Zoom. Tapi kemudian harapan saya itu dikomunikasikan ke penyedia Zoom-nya, kita minta akses untuk record. Kita akan bagikan setelah 5 pertemuan itu di Zoom, di YouTube Komkel kita. Jadi tetap minta akses untuk bisa, apa istilahnya Mas Bayu, save di cloud atau apa gitu ya, drive, ya, drive apa, ya. Jadi kekayaan kita. Hmm. Ya, Ini ya, Apakah sudah terkait yang penyedia Zoom-nya itu, mungkin perlu dijajal Mas Budi ya, sekali gitu ya. Karena saya takutnya itu banyak penyedia seperti Canva gitu yang di Tokopedia, Shopee itu abal-abal. Maka untuk ya. amannya, save-nya kita satu pertemuan coba dulu dipakai, kalau aman, nah kita pakai itu. Meskipun ya kita tetap bayar yang 6 Zoom itu. Antisipasi takutnya hari H kemudian, wah ternyata abal-abal, wah nanti ini chaos. Makasih. Oke, baik, Mo. Nanti besok saya tak nyoba. Besok itu, ya nanti saya tak nyoba, Mo. Hari Jumat mungkin tak nyoba. Nanti saya bikin Termasuk training online. Ya. recordnya. beli langsung di Zoom ID-nya kan bisa terus sebenarnya. Waduh, mahal, Pak. Mahal, Pak. Hah? Mahal Mahal, Pak. mubazir. Itu Yang lebih bisa dari 1.000. sekali Hah? pakai. Oh, apa ada, Pak, yang sekali pakai? Nggak ada, Mas Hari. Itu bulanan, setahun Mas Hari. Nggak, kalau saya sih saya langganan bulanan soalnya. Saya pernah langganan lewat vendor, itu ternyata harganya hampir 2 kali lipat ketika saya langsung langganan ke Zoom. Dan saya bayar bulanan, itu udah otomatis debit gitu. Oh, Tapi bisa saya ya? hanya langganan di 100, gitu, hanya 100 karena untuk keperluan kantor. Tapi bulanan saya. Saya waktu itu bisanya setahun ya Mas Hari. Dan itu itu pembayaran dengan kartu kredit, betul. Oh, ada paketnya. Memang ada paket setahun, ada paket bulanan. Tapi Oh, saya baik. sekarang untuk kantor langganan bulanan.
Coba disurvei kalau memang apa dari penyedia dari Zoom-nya sendiri lebih safe. Ya. Tapi setahu saya ya tadi setahun atau bulan dan Kalau mahal. gini, kalau kita beli 5 kali, Nah, ternyata harganya lebih mahal kalau daripada kita langganan sebulan. Lebih baik kita langganan sebulan. Ya kan? Kan kita pakai sebulan. ya. Ya nanti kita cek ya, Romo, Bapak Ibu. Nanti saya coba cek Ya. untuk Saya pernah langganan lewat vendor, beli lewat vendor untuk sebulan. Itu harganya itu 250.000. Tetapi ketika saya langganan sebulan per bulan, itu harganya 150.000. Jadi hampir 2 kali lipat. Itu gambaran aja. Ya. Terus Oke. yang kedua hanya mengingatkan aja apakah aturan tata tertib mengenai peserta Zoom apakah sudah disiapkan? Seharusnya perlu dipersiapkan aturan tata tertib untuk peserta Zoom ya. Itu aja Mas Mas. Terima kasih. Ini Sedikit maksudnya mundur. peraturan untuk ditayangkan sebelum pembicaranya jalan gitu ya Pak ya? Kayak misalnya mute mic dan selanjutnya gitu ya? Hal-hal seperti Boleh itu ya Pak ya? bisa di lesan atau mungkin ditayangkan lebih baik. Ya, tapi Untuk maksudnya mengingatkan seperti itu ya Pak ya? ya betul ya. Ya kadang-kadang soalnya mungkin dia suka nggak mute tapi bengok-bengok ngundang anaknya misalnya gitu atau nyetel musik gitu. Ya begitu Ya. maksudnya begitu. Ya, sedikit mundur apa namanya Zoom itu Mas. Ini kan asumsi kita kalau setiap akun masuk. Tapi apa namanya baik juga untuk kita lihat pendaftar itu, peserta itu. Semisal kemudian tidak lebih dari 500, saya rasa kemudian Mas Budi bisa hubungi Romo Doni untuk minta aksesnya Zoom keuskupan. Waktu Tepas itu kan sepertinya Zoom keuskupan itu 500, gitu. Dulu kan kita mengandaikan tidak ada hybrid itu diikuti oleh semua tadi, misalnya Sendanggua 56 lingkungan, belum lagi kami itu ketua lingkungannya juga ikut, ya 100 itu Sendanggua saja, padahal 32 paroki, nah itu kan dulu asumsi kita seperti itu. Nah kita juga harus realistis, pendaftarnya itu apakah sampai segitu. Nah itu dikira-kira saja karena sepertinya Mbak Epi tadi deadline-nya tanggal 15 kalau nggak salah. Berarti kan terlalu mepet kalau nunggu itu. Tapi waktu ini dikira-kira sampai nggak lebih dari 500. Nah, kalau lebih dari 500 memang kita harus sewa yang 1000 atau tanya Romo Doni yang keuskupan itu 500 atau 1000. Ya, maksud saya supaya tidak mubazir itu. Terus untuk aturan Pak Hari mungkin bisa menyiapkan aturannya, nanti saya koreksi Pak Hari. Saya buat tornya, terus Pak Hari buat ininya, aturan mainnya. Ya boleh Romo siap. Ya. Ya. Kalau ada yang bisa menyiapkan baik ya supaya menjadi gerak bersama apa namanya TPKL pakai tema semakin Katolik semakin Apostolik atau apa itu. Ya. Ada yang menyediakan diri, Mas Bayu? Oke. Catat Mas Budi. Siap. Nanti untuk kata-katanya mungkin dibantu Mas Bayu ya, apa aja yang perlu dibetul. Oke. Bro Mando nanti koreksinya lewat kalau kamu buat Canva, mending berikan saya link Canva supaya langsung saya koreksi. Oh, siap Romo. Oke.
Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, mungkin saya coba ulangi untuk hasil pertemuan malam hari ini. Jadi untuk petugas, untuk host nanti pertemuan pertama Mas Bayu, menjadi backup dari saya yang menjadi moderator. Kemudian pertemuan kedua saya, pertemuan ketiga nanti dibantu oleh Mas Mando. Pertemuan keempat dan kelima balik lagi ke saya dengan pertimbangan bahwa yang berhubungan dengan penyedianya provider, apakah itu nanti punyanya keuskupan atau kita sewa yang kapasitas 1000 itu adalah ada di saya. Kemudian untuk moderator sesuai arahan Romo Ivan, pertemuan pertama saya, pertemuan kedua Pak Lili, pertemuan ketiga Pak Dodi, pertemuan keempat Mas Bayu, dan pertemuan kelima Epi. Kemudian link presensi nanti akan disiapkan oleh sekretaris. Untuk sertifikat nanti akan disiapkan oleh Mas Citra. Dan tadi ada catatan di bawah nanti bahwa sertifikat juga nanti dibuatkan untuk narasumber. Kemudian untuk dokumentasi Bu Yustika dan tim. Kemudian catatan tambahannya link presensi akan dibagikan di kolom chat dan bukan di WA Group. Sebagai backupnya nanti melalui koordinator kehadiran di paroki-paroki. Kemudian perlu dibuat WA Group dengan mempertimbangkan jumlah maksimal karena akan digunakan untuk memberikan info dan link pertemuan Zoom selanjutnya. Kemudian pada pertemuan pertama nanti akan ditayangkan barcode untuk join grup WA dan diharap semua peserta bisa masuk satu grup yang besar. Namun apabila tidak mencukupi, mungkin akan dibuat grup per rayon, di mana nanti semua informasi-informasi akan kita berikan kepada mereka melalui grup WA tersebut. Kemudian ini tadi sertifikat untuk narasumber dan untuk Zoom perlu diperhatikan kita minta bahwa link yang kita pinjam itu include fasilitas untuk rekaman. Kemudian untuk Zoom disesuaikan dengan jumlah peserta. Apabila yang mendaftar memang tidak lebih dari 500, maka saya akan menghubungi Romo Doni untuk pinjam punya keuskupan. Dan akan disiapkan peraturan untuk peserta Zoom seperti harus mute, kemudian kapan harus on cam, dan lain-lain yang akan disiapkan oleh Pak Hari dan nanti akan direview oleh Romo Ivan. Kemudian juga perlu disiapkan background, desain dan narasi oleh Mas Mando dan Mas Bayu. Nanti juga akan direview oleh Romo Ivan sebelum tayang. Itu Bapak Ibu, Romo, dan kita nanti bareng-bareng nunggu update-nya untuk tanggal 15 untuk kolek peserta, totalnya jumlahnya berapa, untuk kemudian menentukan langkah yang terdekat, yaitu pemilihan untuk akun Zoom-nya. Begitu Romo, Bapak Ibu, apakah ada tambahan? Mas Budi, Ya, Pak Albert. untuk antisipasi aja, biasanya tuh para peserta akan minta materi. Biasanya kan gitu ya, kalau seperti pengalaman tahun-tahun lalu, setelah materi-materi ini kan mereka akan tanya, kita dapat nggak materi, apakah berupa digital atau manualnya gitu, kira-kira apakah akan perlu disiapkan atau gimana Mas Budi? Oke. Kebijakannya bagaimana Romo? Apakah nanti setelah 5 pertemuan baru kita share lagi? Untuk ini ya, masing-masing materi dari narasumber mungkin baik dibagikan kalau kemudian narasumber bisa menyampaikan lebih awal dan ada grup, menurut saya juga baik disampaikan di awal juga nggak apa-apa. Untuk pembelajaran, apalagi soal hukum dan sebagainya itu, kalau menurut saya lebih dipersiapkan lebih awal dengan membaca, itu akan lebih mudah mengikuti supaya nggak roaming. Nah, tapi untuk yang Zoom recordnya nanti dan juga link download materinya pasti kita akan buat seperti rekapan-rekapan sebelumnya di akhir pertemuan atau kita launching di momen-momen tertentu setelah
setelah 5 pertemuan ini. Oke, baik. Jadi untuk permintaan materi nanti kita akan koordinasi dengan pematerinya agar menyiapkan, kemudian tentunya kalau pematerinya mengizinkan ya Mo ya, ini nanti Ya, kita berikan ke peserta sebelum acara supaya mereka bisa oh ya, melihat ya. dikonfirmasi ke pemateri. Semisal dia sudah mengumpulkan kepada moderator masing-masing sebelum acara, tugasnya moderator bertanya, Romo ini atau Mbak boleh disampaikan sebelum acara atau setelah pengajaran. Mungkin ada tipe dosen atau pengajar yang dibagikan di awal supaya moco sih. Nah, itu atau jangan dibagikan dulu nanti. Nah, itu kan model masing-masing pengajar. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Albert reminder-nya, usulannya sebagai reminder kita juga. Dan terima kasih Romo atas pencerahan untuk kebijakan yang akan kita ambil terkait materi ini. Oke, ada lagi Romo, Bapak Ibu sebelum kita tutup pertemuan ini? Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kalau memang sudah kita bisa akhiri pertemuan ini. Barangkali Romo ada closing statement, Romo? Ya, sedikit mengulang bahwa ya, terima kasih teman-teman masih berkenan untuk berkoordinasi dalam kesibukannya masing-masing. Kita dukung pelaksanaan pembekalan TPKL ini menjadi gawe kita bersama, menjadi pekerjaan kita bersama. Meskipun sederhana, kita tetap jangan lengah karena kemudian kita berada di pusat kevikepan. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, nanti karambolnya adalah teman-teman yang di paroki kewalahan. Maka terima kasih Mas Budi yang mengkoordinir untuk pembekalan TPKL bersama teman-teman dari pengurus harian, pengurus inti, dan anggota bidang. Harapannya menjadi kesempatan kita juga upgrade terkait materi-materi yang akan kita buat bersama, kita dengarkan bersama. Terus kemudian dari saya tadi beberapa yang perlu dikoreksikan ke saya, mohon sebelum hari Minggu, karena Senin sampai Sabtu minggu depan saya memasuki padang gurun untuk menyepi. Ya. Jadi Pak Hari, kemudian siapa tadi? Romando, itu yang butuh koreksi saya, harapan saya sebelum hari Minggu supaya saya bisa punya waktu untuk koreksi. Terima kasih. Oh ya, nanti saya bagi di grup untuk mudah. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu semua atas kembali lagi meluangkan waktu untuk kita diskusi persiapan H-7. Semoga apa yang kita persiapkan, apa yang kita rencanakan nanti dapat terlaksana dan betul-betul dapat berguna bagi para TPKL, para TPKP, dan pasutri-pasutri yang nantinya akan terdampingi. Dan untuk menutup acara malam ini, mari kita tutup lagi dengan doa. Saya minta Mas Bayu untuk memimpin doanya, Mas.